PPPK teknis umum, apakah PPPK teknis khusus, apakah yang lainnya gitu ya, nanti akan tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa informasi penting seputar pengadaan ASN tahun 2024. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya mau bahas sedikit untuk memperjelas kembali terkait dengan beberapa peraturan pengadaan ASN yang pernah saya share kemarin dan beberapa tambahan ada terkait jadwal dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat dulu ya untuk kebijakan perencanaan dan pengadaan SDM aparatur, dasar hukumnya sudah jelas. Ada beberapa ya. Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2024, ini juga pernah saya bahas ya tentang pengadaan ASN. Kemudian Kemenpan RB nomor 320 tentang mekanisme seleksi PNS. Ini juga pernah saya bahas nomor 321 ini. Yang belum saya bahas terkait dengan persyaratan STR teman-teman ya, yang nomor Kemenpan RB nomor 322 boleh nanti dicek teman-teman. Ada juga dasar hukumnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 terkait dengan pengadaan ASN dan seterusnya teman-teman. Nah, di sini kita lihat arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024. Yang pertama fokus pada pelayanan dasar, ada tenaga guru, tenaga kesehatan ya. Jadi lebih kepada guru dan kepada nakes teman-teman. Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah yang dijanjikan selesai tahun ini teman-teman ya. Kemudian yang ketiga merekrut talenta-talenta baru, fresh graduate ya melalui CPNS. Jadi ini untuk fresh graduate, untuk orang yang belum honor ya, yang belum honor. Kemudian yang keempat mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Jadi terkait dengan digital teman-teman ya, kemampuan yang bisa diwakili oleh digital, oleh teknologi informasi dan komunikasi gitu teman-teman, itu akan dikurangi. Oleh sebab itu dia lebih fokus kepada guru dan nakes karena ini sulit untuk digantikan oleh transformasi digital seperti itu. Alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 ini teman-teman bisa perhatikan ya. Yang pertama dari Kemenpan RB, surat permintaan usulan kebutuhan ya. Ini mungkin untuk CPNS dan juga PPPK masih berlangsung teman-teman. Kemudian mengusulkan kebutuhan ASN melalui digital platform. Yang kedua, kemudian Kemenpan RB memberikan persetujuan prinsip jumlah formasi, menetapkan pedoman rincian formasi. Kemudian dari BKN akan melakukan, kemudian untuk BKN mempersiapkan sarana dan prasarana pengusulan rincian formasi. Yang kelima dari instansi pemerintah akan menyampaikan rincian usulan. Ini masih pada proses ini teman-teman ya. Oleh sebab itu sering banget diundur-undur seleksi ASN ini. Kemudian untuk BKN ada validasi rincian formasi berdasarkan angka. Yang ketiga teman-teman ya, berdasarkan yang ini persetujuan dan pedoman rincian formasi ya nanti akan divalidasi kembali oleh BKN setelah diajukannya rincian usulan terkait formasi. Kemudian dari Kemenq, pendapat terkait anggaran rencana pengadaan ASN nanti akan disetujui dulu oleh Kemenq. Kemudian untuk Kemenpan RB di tahap ke-8 menetapkan formasi nasional dan rincian kebutuhan ASN, Pertek BKN, pendapat Menq, kemudian kebijakan pengadaan ASN, penetapan kebutuhan ASN instansi. Nah, ini diinformasikan teman-teman ya. Tahap saat ini, nah mirip-mirip lah. Intinya masih di rincian kebutuhan ya, atau rincian formasi yang akan dibuka untuk seleksi ASN tahun 2024. Masih di sini teman-teman ya, nanti baru akan ke tahap seleksi CASN seperti itu.
Oke, kemudian kita lihat penetapan kebutuhan ASN tahun 2024 di sini dalam keputusan Menpan RB nomor 293 tahun 2024. Ini teman-teman bisa download teman-teman ya di Google, langsung aja ketikkan Kemenpan RB nomor 293 tahun 2024, nanti akan direkomendasikan ke JD Menpan teman-teman ya. Yang resminya teman-teman bisa download di jdih.menpan.go.id, menpan.go.id. Nanti bisa dipelajari sendiri. Biasanya ini dari Menpan RB semuanya ada di sini. Ya kalau teman-teman mau download sendiri. Kemudian teman-teman kita lihat untuk tahapan pengadaan pegawai ASN berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN teman-teman ya. Di sini kita lihat di tahap perencanaan ada perencanaan pengadaan. Kemudian paling sedikit meliputi ada jadwal pengadaan prasarana dan sarana, jadwal pengadaan ASN secara nasional, kemudian jadwal pengadaan pegawai ASN tingkat instansi. Ini nanti akan ada di tahap perencanaan. Kemudian nanti ini kita masih di tahap yang ini teman-teman ya saat ini. Kemudian pengumuman lowongan ya dilakukan oleh Panselnas dan panitia seleksi paling singkat 15 hari kalender. Kemudian pelamaran ini kita belum sampai di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman sabar dulu. Buat teman-teman yang dapat info di TokTok maupun di sosmed yang lain teman-teman terkait dengan adanya pembukaan untuk pendaftaran akun, itu jangan langsung dipercaya karena kita belum saat ini belum sampai di tahap pelamaran teman-teman ya, belum sampai sini. Jadi teman-teman sabar dulu aja, nanti pasti akan ada waktunya, ada pengumumannya gitu. Pelamaran dilakukan secara daring teman-teman ya, jadi nggak ada yang offline, semuanya melalui online, nanti melalui akunnya SSCASN teman-teman ya. PPPK dapat melamar lowongan PNS dan PPPK dengan syarat memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapat persetujuan dari PPK atau PYB. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang udah lulus mungkin setahun kemarin ya, periode kemarin udah menjalankan tugas 1 tahun, tapi teman-teman mau daftar lagi di PPPK maupun PNS, teman-teman masih bisa daftar. Yang penting ini syaratnya udah terpenuhi. Kemudian yang keenam terkait dengan pengangkatan. Pelamar yang dinyatakan lulus sebagai calon PNS mendapatkan praktek dan NIP dari Kepala BKN, kemudian nanti ada NIP-nya ya. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon PPPK ditetapkan dengan keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan menteri. Pengangkatan pada jenjang ahli utama ditetapkan dengan keputusan presiden. Kemudian tahap kelima nanti ada pengumuman hasil seleksi teman-teman ya, dilakukan oleh PPK secara terbuka. Kemudian seleksi secara nasional, kita lihat ada PNS dan ada PPPK teman-teman ya. Di sini ada beberapa seleksinya. Kalau PNS administrasi, SKD dan SKB, sedangkan untuk PPPK ada administrasi dan seleksi kompetensi. Dan ada untuk beberapa instansi itu ada seleksi kompetensi tambahan teman-teman, seperti itu. Untuk tingkat instansi, mekanisme dan pedoman seleksi disusun oleh instansi masing-masing. Mungkin ini cukup jelas teman-teman ya skemanya, nanti teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa download, ini udah beredar banyak teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman untuk jenis kebutuhan pengadaan PNS ya, baru ini yang keluar, baru PNSK. PPPK yang mana? PPPK masih menyusul teman-teman ya, belum ada kejelasan terkait dengan mekanismenya sejauh ini. Yang saya tahu ya, kalau teman-teman punya mekanismenya secara resmi, bolehlah bagi-bagi ke kita. Oke teman-teman, untuk pengadaan PNS ini ada kebutuhan umum dan khusus. Kebutuhan umum ini bisa dilamar oleh semua peserta secara umum ya, semua orang ya, semua peserta secara umum. Tapi kalau kebutuhan khusus ini ada kriteria sendiri, ada penyandang disabilitas, ada cum laude, diaspora, putra-putri wilayah Papua, wilayah Kalimantan, atau daerah-daerah tertinggal. Ini nanti masuk di kebutuhan khusus. Nanti ada pilihannya pas teman-teman sedang mendaftar akun, teman-teman mau daftar yang kebutuhan umum atau kebutuhan khusus, nanti ada pilihannya. Sedangkan kalau yang kebutuhan khusus nanti ada syarat-syarat tambahannya ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Untuk jenis kebutuhan khusus pada pengadaan PNS tahun 2024 ada instansi pusat dan instansi daerah. Di sini untuk instansi pusat ini lulusan terbaik berpredikat dengan pujian ya atau cum laude.
Kemudian ada penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari penetapan alokasi PNS. Berarti ya ada ya 2% paling sedikit selalu ada untuk penyandang disabilitas. Kemudian ada diaspora, putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan, ini ada paling sedikit 5% dari penetapan alokasi PNS pada unit atau Satker Pusat. Jadi sudah disediakan teman-teman ya 5% untuk Kalimantan, 2% untuk disabilitas, itu paling sedikit. Bisa jadi lebih dari itu. Sedangkan untuk instansi daerah ini bisa juga untuk lulusan berpredikat cum laude, ada penyandang disabilitas juga 2% ya. Sedangkan ada diaspora nah ini ada daerah tertinggal. Daerah tertinggal ini paling sedikit 2% dari penetapan alokasi PNS. Jadi untuk yang daerah tertinggal masuk di instansi daerah, sedangkan untuk yang putra-putri Kalimantan masuk di instansi pusat, sama yang Papua juga, teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, kita next ya, cukup jelas teman-teman ya. Nanti kalau nggak jelas boleh teman-teman di back aja dengerin ulang lagi. Nah teman-teman, ini sebenarnya udah saya jelaskan di peraturan sebelumnya ya terkait dengan pengadaan PNS, tapi nggak apa-apa kita perjelas lagi. Di sini ada terkait dengan nilai ambang batas atau passing grade teman-teman ya. Kalau kerennya kita bilangnya passing grade atau PG. Nah teman-teman, untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus wilayah Kalimantan ini ada beberapa nilai ambang batas atau NAP-nya ya. TWK-nya 65, TIU 80, TKP 166. Dan secara kumulatif paling sedikit harus dapat 311. Sedangkan untuk kebutuhan khusus cum laude dan diaspora teman-teman ya, untuk cum laude dan diaspora ini TIU-nya harus mencapai 85 ya, TIU-nya harus mencapai 85. Intinya dia lebih tinggi 5 poin dibandingkan dengan yang kebutuhan umum teman-teman ya. Kalau kebutuhan umum 80, kalau yang cum laude dan diaspora itu harus mencapai 35. Kemudian untuk nilai kumulatifnya sama ya, minimal 311 kumulatifnya. Nah teman-teman, untuk kebutuhan khusus disabilitas dan putra-putri Papua dan daerah tertinggal ini ada 3. Ini tentunya TIU-nya lebih sedikit. TIU-nya yang kalau kebutuhan umum 80, kalau yang disabilitas putra-putri Papua dan daerah tertinggal ini cukup mencapai 60 aja TIU-nya. Kemudian kumulatifnya dari TWK plus TIU plus TKP ini harus mencapai 286. Jadi lebih sedikit untuk yang kebutuhan khusus yang ini teman-teman ya. Kalau yang kebutuhan khusus cum laude dan diaspora lebih tinggi dari yang umum, seperti itu. Oke teman-teman, cukup jelas. Kita lanjut lagi ya untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengadaan. Melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga integritas dan moralitas pengadaan, mencermati kualifikasi jabatan dan unit kerja penempatan, mengikuti tahap seleksi yang telah ditetapkan, dan memperhatikan alokasi untuk kebutuhan tertentu. Jadi teman-teman sebelum daftar tuh jangan sampai salah. Teman-teman harus benar-benar lihat tahap seleksinya bagaimana, harus diikuti. Kemudian alokasi untuk kebutuhannya ini harus sesuai dengan yang teman-teman daftarkan gitu teman-teman. Teman-teman juga harus mencermati terkait dengan kualifikasinya sesuai enggak, jabatan teman-teman yang teman-teman inginkan sesuai enggak, unit kerja penempatannya sesuai enggak. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Seperti itu teman-teman ya sebelum teman-teman mendaftar. Oke teman-teman, untuk yang ini cukup sampai di sini, tapi jangan kemana-mana dulu karena kita mau lanjut ke yang berikutnya. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.ppk.id, dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya terkait dengan mekanisme pelaksanaan ya. Nanti ada jadwal juga di akhir saya akan share. Nah ini teman-teman dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ini diberikan lebih rinci lagi ya daripada yang kemarin pernah saya share terkait dengan mekanisme pelaksanaan seleksi pengadaan PNS gitu teman-teman.
Oke, buat yang PPPK jangan di-skip dulu, pasti ada info-info penting teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, di slide pertama ini terkait dengan statistik aparatur sipil negara. Kalau sejauh ini teman-teman ya, jumlah ASN per 1 Juli ini sekitar 4.758.730 orang. Terbagi dalam PNS 77%-nya dan PPPK 23%-nya. Karena PPPK baru teman-teman ya, jadi baru sedikit, masih 23% dari keseluruhan ASN. Jadi hanya 1 juta, kemudian yang PNS karena udah dari dulu banget udah ada, ini sudah sampai 3 jutaan PNS yang ada. Nah, kemudian di instansi daerah lebih banyak teman-teman, tersebar 3 juta lebih PNS, kalau di instansi pusat cuman 1 juta. Kemudian di sini kita lihat wanita lebih banyak ya, 2,7 juta. Kalau yang pria ini sekitar 2 jutaan, 43%-nya aja. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk pendidikan bagi PNS yang sekarang sedang ada ini yang D4 atau S1 yang paling banyak teman-teman ya, S3-nya sedikit. Teman-teman bisa perhatikan aja di sini teman-teman ya. Usia juga di sini paling banyak kita lihat usia 41 sampai 50 tahun. Ini ya bentar lagi 10 tahunan lagi akan pensiun teman-teman ya. Ini di atas 60 tahun, ini 23.000 orang, ini sebentar lagi akan pensiun dan tentunya butuh pengganti dari teman-teman yang baru. Nah, masa kerja ada yang paling banyak itu yang baru 0 sampai 5 tahun teman-teman ya, masa kerjanya paling banyak. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk yang selanjutnya sistem perencanaan kebutuhan ASN, di sini ada beberapa. Pengusulan kebutuhan ASN dan rincian formasi 2024 dilakukan layanan perencanaan sistem informasi aparatur sipil negara atau SIA-SN teman-teman ya. Mulai dari penyusunan peta jabatan sampai dengan penyusunan rincian penetapan kebutuhan pegawai ASN setiap instansi. Berdasarkan jabatan ini teman-teman bisa cek ya modul-modul dan fiturnya nanti. Oke teman-teman, untuk integrasi sistem seleksi calon ASN kita lihat di sini Kemenpan RB melakukan perval dan penetapan formasi pada SIA-SN teman-teman ya. Jadi Kemenpan RB yang melakukan perval dan penetapan formasi di SIA-SN. Gitu teman-teman, nih dari Pan RB ya, dari langkah pertama Pan RB, kemudian ke SIA-SN ya, penetapan formasi dan perval. Kemudian nanti data formasi yang telah ditetapkan dialirkan ke SSCASN. Nah, setelah ditetapkan dan diverbal di SIA-SN, langsung dialirkan ke SSCASN karena nanti pendaftarannya di sini, teman-teman. Nah, data kelulusan dan DRH baru nanti kembali ke SIA-SN untuk penetapan NIP. Jadi nanti proses seleksinya di sini, teman-teman ya. Sedangkan untuk pengolahan formasi dan nanti kelulusan itu ada di SIA-SN, teman-teman, seperti itu. Nah, data apa saja yang dialirkan ke SSCASN dari SIA-SN? Ini ada lokasi formasi, jabatan, pendidikan, jumlah kebutuhan, batasan usia, keahlian, rentang penghasilan. Nanti teman-teman bisa lihat ini di SSCASN, teman-teman ya, SSCASN ya, SSCASN gitu, tempat teman-teman nanti daftar. Ini bisa teman-teman lihat langsung. Daftar referensi pendukung, ada referensi jabatan, ada referensi pendidikan. Kemudian instansi tidak lagi melakukan setting formasi jabatan, pendidikan, gaji, keahlian pada SSCASN. BKN tidak melakukan validasi formasi pada SSCASN. Jadi dia dilakukannya di SIA-SN teman-teman ya, di SIA-SN yang ini gitu. Saya rasa cukup jelas teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau belum paham boleh komen-komen di kolom komentar. Oke, untuk sistem seleksi calon ASN kita lihat di sini data formasi SSCASN terintegrasi dengan layanan perencanaan kebutuhan SIA-SN untuk menjamin dan penetapan formasi konsisten dengan data formasi. Penetapan usulan NIP atau NIPPPK teman-teman ya, ada modul layanannya, teman-teman bisa cek nanti teman-teman ya, bisa dibaca. Ini tampilan SSCASN nanti teman-teman. Ini barusan terakhir saya cek teman-teman belum bisa ya, SSCASN sscasn.bkn.go.id ini belum bisa teman-teman sejauh ini ya, mungkin masih di
alirkan ya dari si ASN ke SSC ASN. Jadi teman-teman tunggu aja dulu ya. Oke teman-teman, untuk registrasi admin SSC ASN, PPK menunjukkan 1 orang ASN sebagai admin instansi. Ini keterbukaan aja teman-teman ya, biar teman-teman tahu bahwa 1 orang sebagai admin dan dia adalah ASN gitu. Teman-teman, untuk layanan admin ada ini beberapa, teman-teman bisa cek juga ya. Instansi pusat dapat melakukan pengelompokan formasi untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Instansi dapat melakukan pecah formasi dari jenis formasi umum ke khusus pada menu formasi. Nah, ini nanti yang ngelakuin adalah instansi ya, bukan kita. Ini dari instansi masing-masing aja nanti. Oke teman-teman, untuk portal ASN Karir ini teman-teman nanti bisa lihat teman-teman ya. Contoh tampilannya nanti seperti ini teman-teman. Contoh tampilan nanti teman-teman bisa cari ya, misalkan teman-teman adalah ahli pertama, maunya instansinya di BKN, misalkan mau daftar di BKN gitu, teman-teman bisa klik nanti instansinya misalkan BKN, nanti muncul semua yang di BKN. Ada beberapa jabatan nih, jabatannya banyak di sini, ada unit kerjanya gitu ya, penempatannya, ada formasi, apakah ini PPPK teknis umum, apakah PPPK teknis khusus, apakah yang lainnya gitu ya, nanti akan tersedia. Apakah ini untuk disabilitas ataukah tidak untuk disabilitas atau umum gitu ya. Dan ada rentang penghasilan di sini nih, rentang penghasilan. Wah, 8 juta sampai 9 juta nih biasanya di BKN memang tinggi, teman-teman. Nah, kebutuhan formasi teman-teman bisa ini jadi pertimbangan. Kalau misalkan lebih banyak jumlah kebutuhannya berarti peluangnya lebih banyak, tapi jangan lupa juga bahwa saingannya biasanya akan banyak juga gitu. Nah, untuk melihat detail dari formasi, teman-teman bisa cek nih, klik aja tombol lihatnya nanti ya, klik tombol lihat nanti akan kelihatan teman-teman. Tampilannya akan seperti ini nih. Ya, untuk kalau teman-teman tekan tombol lihat yang tadi, teman-teman akan diperlihatkan seperti ini, jadi lebih jelas gitu ya. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan apa saja nih, teman-teman masuk nggak di sini? Misalkan teman-teman D4 Teknik Informatika, maka teman-teman bisa daftar di formasi yang teman-teman klik tadi ya teman-teman ya. Misalkan yang ini adalah ahli pertama peranata komputer, jadi teman-teman bisa daftar di sini gitu. Nanti ada uraian tugasnya apa saja, jangan sampai nanti pas lulus nggak tahu mau ngapain gitu ya. Persyaratan administrasi apa saja, ada persyaratan jabatan gitu, teman-teman bisa baca secara detail di sini ya, biar siap-siap sebelum teman-teman ke proses administrasinya gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk persiapan panitia instansi seleksi. Ini mungkin untuk yang panitianya teman-teman ya. Jadi ini mungkin kita bisa skip teman-teman ya, nanti bisa dibaca sendiri, di screenshot dulu boleh. Ini untuk panitia instansi teman-teman ya, seleksi CASN. Apa saja yang perlu disiapkan seperti menugaskan 1 pegawai ASN jadi admin dan seterusnya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk titik lokasi pelaksanaan seleksi kalau yang di ASN sejauh yang saya tahu ya, seperti tahun-tahun sebelumnya itu kita bisa pilih sendiri di mana kita mau melakukan tes gitu ya. Apakah misalkan kita sedang berdomisili di kota Lombok misalkan ya, di Lombok misal, tapi kita sedang bepergian ke Bali gitu teman-teman pada tanggal tersebut, maka teman-teman boleh daftar untuk seleksinya nanti di Bali, misal seperti itu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya, nanti teman-teman bisa cek lagi. Nah, di sini dikasih tahu lagi untuk daftar NAP ya, nilai ambang batas atau passing grade tadi teman-teman udah kita bahas ya. Ini lebih dirincikan lagi, tapi dalam bentuk tabel teman-teman ya. Ada TWK untuk umum 65, TIU 80, TKP 166 teman-teman. Untuk putra putri Kalimantan sama. Kalau cum laude di sini bedanya TIU-nya lebih tinggi, diaspora juga lebih tinggi, kalau disabilitas lebih bawah ya untuk TIU-nya, nilai ambang batasnya. Kemudian di sini kita lihat untuk TWK dan TIU ini ada 5 pilihan ganda A, B, C, D, E. Nah, kemudian yang benar dapat poin 5, kalau salah atau tidak jawab tuh dapat poin 0. Jadi boleh di skip kalau teman-teman nggak tahu jawabannya atau misalkan proses nyari jawabannya itu panjang. Tapi kalau di TKP teman-teman usahakan untuk menjawab. Karena semua pilihan ganda itu ada poinnya masing-masing ya, berkisar dari 1 sampai 5, teman-teman usahakan harus dapat poin 5. Jangan sampai nggak dijawab, karena kalau nggak dijawab baru dapat nilai 0 gitu teman-teman.
Untuk alur pengadaan CASN teman-teman, mungkin kita share sedikit ya. Yang pertama, instansi pemerintah melakukan rincian formasi pada CASN teman-teman ya. CASN ada rincian formasi, kemudian verval oleh BKN dan Pan-RB. Kemudian instansi pemerintah mengumumkan pengadaan CASN ya, ini udah dilakukan teman-teman melalui Permen Pan-RB nomor 6 kemarin yang pernah saya bahas. Kemudian peserta membuat akun, ini belum teman-teman ya, sabar aja. Nanti teman-teman akan dibukakan akun SSCASN untuk membuat akun, tapi belum. Kemudian validasi data kependudukan, ini ada di administrasi nanti ya teman-teman di SSCASN pakai Ematrai. Kalau sudah seleksi administrasi teman-teman baru ke masa sanggahnya, kemudian peserta yang lolos nanti ikut ujian SKD. Dan nanti ada pengolahan hasil seleksi ini di SSCASN, kemudian pengumuman kelulusan, dan penetapan NIP atau NIPPPK, dan pengangkatan ASN, seperti itu teman-teman. Oke, kita next lagi teman-teman, ini dia teman-teman jadwalnya ya. Skenario jadwal seleksi CPNS tahun anggaran 2024 pasca penetapan formasi. Kita lihat di sini teman-teman ya, Agustus. Dari minggu ketiga Agustus sampai ini minggu ketiga belum ya, minggu ketiga belum, ini masih minggu kedua. Minggu ketiga sampai minggu kedua September pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi. Ini diperkirakan seleksi administrasinya di September. Kemudian dari Oktober minggu kedua nih, bulan Oktober sampai November minggu kedua, ini sekitar 1 bulan. Itu akan ada seleksi SKD teman-teman. Kak, untuk PPPK gimana? Kalau berkaca dari tahun 2023 teman-teman, biasanya PPPK dan CPNS akan samaan. Tapi sejauh ini untuk yang mekanisme PPPK belum diumumkan teman-teman ya, belum diumumkan. Jadi kalau menurut saya ini akan samaan teman-teman ya, karena kan teman-teman nggak bisa daftar dua-duanya, harus pilih salah satu, mau CPNS atau CPPPK gitu, harus pilih salah satu. Jadi kemungkinan nanti teman-teman akan melakukan seleksi administrasi dan pendaftaran itu samaan, sekitar di akhir Agustus atau sampai di minggu kedua September, baru teman-teman nanti ikut SKD CPNS itu di bulan Oktober minggu kedua sampai bulan November minggu kedua ya, SKD CPNS dan seleksi kompetensi ya, kompetensi PPPK gitu teman-teman. Kemudian ada pengumuman hasil SKD ini sekitar minggu kedua atau minggu ketiga. Kemudian ada SKB teman-teman dan non CAT. Ini kalau yang di PPPK ada seleksi kompetensi tambahan ya. Kompetensi tambahan itu dari minggu ketiga November sampai minggu ketiga Desember teman-teman tahun 2024. Baru nanti di bulan Januari ada pengumuman kelulusan akhir ya, minggu pertama atau kedua Januari. Baru nanti usul penetapannya itu ada di minggu ketiga Februari sampai di bulan Maret, minggu ketiga ya, minggu ketiga bulan Maret. Ini usul penetapan CPNS atau NIPPPK gitu teman-teman ya. Semoga tidak meleset dan semoga tidak diundur-undur lagi. Oke teman-teman, tetap semangat ya untuk belajarnya ya. Nah di sini teman-teman kita lihat dulu ya, KEPK BKN nomor 234 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pemanfaatan sertifikat seleksi kompetensi dasar atau CAT BKN pengadaan calon PNS. Di sini kita lihat pemanfaatan sertifikat SKD. Peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Peserta yang telah mendapatkan sertifikat dapat menggunakan kembali hasil yang tertera pada sertifikat pada 1 periode pengadaan CASN berikutnya. Jadi teman-teman kan tahun 2023 itu kan teman-teman ada nih sertifikat untuk, kalau teman-teman pernah ikut SKD, teman-teman nanti ada keterangannya dapat TWK berapa, TIU berapa, kemudian TKP berapa gitu teman-teman di sertifikat. Nih ada sertifikat yang bisa di-download secara gratis teman-teman ya. Nah, kalau buat teman-teman yang belum mendownload silahkan download di sini. Nih ada disediain nih. https://sertifikat.bkn.go.id. Nih pakai yang ini, klik aja di Google, nanti teman-teman bisa langsung untuk mendownload gitu teman-teman, nilai teman-teman atau sertifikat teman-teman, berlaku untuk tahun ini.
Peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD tahun 2023. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada dua pilihan. Teman-teman mau pakai nilai tahun 2023 atau teman-teman mau ikut seleksi lagi di 2024, mau tes lagi. Kalau teman-teman ikut tes lagi berarti tes ulang ya, tes ulang. Maka nilai ke teman-teman di sertifikat kemarin nggak berlaku lagi gitu ya. Jadi ada untung ada ruginya ya, karena kita nggak tahu nanti hasil teman-teman gimana. Tapi teman-teman kalau belajar maksimal insya Allah akan bertambah nilainya. Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman misalkan ikut 2024 tes ulang, kalau misalkan nih nilainya lebih besar, alhamdulillah ya, lebih besar dari yang tahun 2023 itu alhamdulillah. Tapi kalau lebih kecil ya sabar aja teman-teman ya, karena ada dua kemungkinan gitu teman-teman, entah lebih besar atau lebih kecil. Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil nilai SKD pada sertifikat SKD CATBKN sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Tuh teman-teman, kalau teman-teman memilih untuk tes tahun 2024, teman-teman nggak bisa pakai ini lagi gitu. Jadi harus pilih salah satu, mau pakai yang tahun 2023 atau mau tes ulang di tahun 2024 gitu teman-teman ya. Harus dipikirkan gitu untung ruginya. Kalau nilai teman-teman belum maksimal, ya mending tes lagi aja teman-teman ya tahun 2024 dan usaha lebih banyak lagi. Tapi kalau menurut teman-teman udah tinggi banget nilai teman-teman yang kemarin, tahun 2023 itu udah tinggi banget Kak. Cuman formasinya kehabisan gitu ya. Misalkan saya urutan kedua, teman-teman pede banget bisa lulus lagi dengan nilai yang kemarin, ya boleh pakai yang tahun 2023, nggak usah tes lagi. Gitu teman-teman ya. Oke. Ini kayaknya udah mulai galau-galau teman-teman ya, yang dapat nilai tinggi kemarin. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat yang kita bahas kali ini. Semoga teman-teman tetap semangat. Terima kasih teman-teman. Dadah. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.